Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sektor manufaktur Indonesia pada Juni 2025 tercatat sebesar 46,9, turun dari 47,4 pada Mei 2025. Penurunan PMI manufaktur Indonesia pada Juni disebabkan penurunan permintaan atas barang produksi dalam negeri. Aktivitas sektor manufaktur Indonesia masih mengalami tekanan pada Juni 2025. Purchasing Manager Indeks Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global tercatat sebesar 46,9 pada Juni 2025, turun dari 47,4 pada Mei 2025. Merosotnya PMI Manufaktur Indonesia pada Juni disebabkan oleh penurunan tajam permintaan atas barang produksi dalam negeri. Permintaan baru menurun selama 3 bulan berturut-turut dengan tingkat kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bati menyebut, penurunan kondisi sektor manufaktur Indonesia pada pertengahan tahun 2025 menjadi tanda kurang baik untuk beberapa bulan ke depan. S&P Global mencatat aktivitas pasar melemah karena klien enggan melakukan pemesanan baru. Penurunan penjualan terutama berasal dari pasar domestik, sementara itu kinerja ekspor relatif stabil. Tak hanya manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi, S&P Global melaporkan secara keseluruhan PMI manufaktur ASEAN anjlok selama 3 bulan berturut-turut. Meski demikian, PMI manufaktur Indonesia berada di level terendah pada Juni ini. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza angkat bicara terkait turunnya Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 menjadi 46,9. Faisal menilai banyak faktor yang mempengaruhi kembali turunnya PMI Manufaktur, khususnya ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik di beberapa negara. Untuk itu diperlukan sinergi lebih baik antara para pemangku kepentingan termasuk kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam memitigasi kontraksi PMI Manufaktur Indonesia. Bahkan Wamenperin juga membuka opsi adanya intervensi dari pemerintah guna mendorong daya beli masyarakat dalam meningkatkan kinerja sektor industri. Ada beberapa yang jadi catatan kita, gitu ya. Salah satunya adalah perlu ada koordinasi dan kerjasama antar KL lebih intens. Kita melihat misalnya beberapa pabrik ditutup dengan alasan menyalahi aturan mengenai lingkungan, itu mengganggu kondisivitas gitu. Tapi mungkin karena perlu kerjasama, jadi kita bisa memahami betul apa yang terjadi. Menghadapi tekanan ekonomi yang tak mudah, pemerintah mengusulkan untuk menambah defisit APBN 2025 yang diperkirakan naik menjadi 2,78% dari PDB. Pelebaran tersebut disebut Menteri Keuangan sebagai konsekuensi atas melambatnya penerimaan pajak sementara kebutuhan dana program pemerintah meningkat. Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta persetujuan Banggar DPR untuk menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL sebagai sumber pembiayaan defisit APBN 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada penerbitan surat utang. Nilai SAL yang bakal digunakan sebesar Rp85,6 triliun dari sisa saldo akhir 2024 sebesar Rp457,5 triliun. Sri Mulyani mengungkapkan defisit APBN 2025 berpotensi mencapai Rp662 triliun atau setara 2,78% dari PDB. Proyeksi tersebut lebih tinggi dari target defisit APBN 2025 yang sebesar Rp616 triliun atau 2,53% dari PDB. Meski demikian, pemerintah akan berupaya untuk menjaga agar defisit tetap di bawah 3% dari PDB. Pelebaran defisit APBN ini dipicu oleh penurunan penerimaan negara, terutama dari batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai 12% serta dividen BUMN yang kini di bawah pengelolaan Danamtara. Jadi outlook APBN 2025 pertama untuk keseimbangan primer negatif 109,8 triliun dan untuk defisit totalnya di 662 menjadi 2,78% dari GDP. Agak lebih lebar dibandingkan APBN awal, tapi masih cukup manageable. Kami akan meminta
persetujuan DPR untuk menggunakan sisa anggaran lebih 85,6 triliun sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utang. Sementara pemerintah memperkirakan total penerimaan negara tahun ini hanya 2.865,5 triliun rupiah, sedangkan belanja negara diproyeksikan mencapai 3.527 triliun rupiah hingga akhir 2025. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya Fajar dan juga pemirsa ya, penambahan defisit APBN ini memang bukan keputusan yang mudah ya, apalagi di tengah tekanan ekonomi global saat ini. Namun di sisi lain juga keputusan ini bisa memberi ruang fiskal yang cukup ya bagi proyek-proyek pembangunan pemerintah. Namun patut diperhatikan ya, jadi penting untuk kehati-hatian dan juga efektivitas dalam belanja dan juga kehati-hatian dalam mengelola utang sehingga defisit APBN ini tidak menjadi beban fiskal di kemudian hari ya. Ya, jadi memang sisi utangnya jika ditambah ya kalau bisa sisi penerimaan negaranya ini juga dikejar begitu ya, dikolek lebih kencang lagi dari sisi perpajakan ataupun dari non pajak yang memang harusnya bisa digenjot kembali agar kemudian tidak terlalu bertumpu kepada penarikan utang. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saja sudah memakai saldo anggaran lebih Vin di tahun 2024 lalu kurang lebih di angka 80 triliun rupiah, menandakan bahwa upaya untuk menekan penerbitan utang memang dilakukan secara berkelanjutan, tapi ya kita harapkan memang tadi penerimaannya bisa dikejar lebih lanjut. Ya, selanjutnya pemirsa kita ke informasi lainnya di mana Bea Cukai secara resmi menetapkan ketentuan baru dalam pelayanan impor barang pindahan. Ya, Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai menjelaskan bahwa regulasi baru ini akan mendorong pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat yang baru pindah dari luar negeri. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 yang mulai akhir Juni 2025 membawa perubahan penting adalah perluasan kategori penerima fasilitas impor barang pindahan. Kini kategori pejabat negara non-ASN dan WNI yang kembali ke Indonesia karena alasan keluarga dapat memanfaatkan fasilitas ini. Direktur Teknis Kepabeanan Bea Cukai, Susila Brata menyampaikan bahwa penyegaran aturan ini dibutuhkan untuk mengakomodasi kondisi terbaru, termasuk memperbarui nomenklatur pejabat negara yang berhak atas fasilitas tersebut. Penegakan aturan ini dianggap penting guna menutup celah penyelundupan barang terlarang seperti senjata api atau mesin bekas kendaraan yang kerap ditemukan masuk melalui skema barang pindahan. Sebelumnya, fasilitas hanya diberikan kepada ASN, TNI, dan Polri. Kini kategori tersebut mencakup juga WNI yang kembali ke tanah air. Nah, kalau kita masih menggunakan metode lama yang harus diperiksa keseluruhan, itu butuh waktu lama pelayanan, dan itu masih merugikan masyarakat. Sekali lagi kita lakukan bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik masyarakat adalah salah satunya dengan pemeriksaan dengan manajemen risiko. Dengan profil manajemen risiko yang kita sudah kelola selama ini di Bea Cukai, mudah-mudahan bisa mempercepat. Oleh karena itu pemeriksaan barangnya, pemeriksaan fisiknya bisa dilakukan dengan metode manajemen risiko. Nah, ini harapan kita adalah mudah-mudahan bisa makin mempercepat layanan.